Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufiq Rozak, absen 13 dari kelas 11 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan pemerintah Belanda. Pada awalnya Belanda datang ke Indonesia hanya untuk berdagang. Faktor khusus yang menyebabkan bangsa Belanda harus melakukan penjelajahan samudera adalah karena ditutupnya pelabuhan di Sabon bagi para pedagang Belanda. Belanda berhasil menguasai berbagai wilayah yang ada di Indonesia, salah satunya dengan menggunakan strategi divide et impera atau strategi adu domba. Kemudian Belanda memaksa untuk memonopoli perdagangan yang ada di Indonesia. Kebijakan-kebijakan Belanda yang memicu perlawanan lokal. Yang pertama, monopoli perdagangan rempah-rempah. Yang kedua, campur tangan Belanda terhadap masalah internal kerajaan. Yang ketiga, ekspresi wilayah. Yang keempat, adanya praktik diskriminasi. Yang kelima, penderitaan rakyat karena tanah paksa. Di sini saya akan menjelaskan 5 perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan Belanda di berbagai daerah. Perlawanan Pattimura. Tokoh dari perlawanan ini adalah Kapten Pattimura dengan nama asli Thomas Matulesi. Ia lahir di Haria, Pulau Saparua, Maluku pada tanggal 8 Juni 1783. Ia meninggal di Ambon, Maluku pada tanggal 16 Desember 1817. Yang pertama, ada perlawanan Pattimura. Latar belakang perlawanan ini adalah yang pertama, tidak ingin Belanda kembali ke Maluku. Yang kedua, pada tahun 1810 sampai 1816, Hindia Belanda termasuk Maluku dikuasai Inggris. Ketiga, pada tahun 1817, Belanda kembali berkuasa di Maluku. Aturan seperti kerja paksa dan monopoli perdagangan kembali dilakukan. Meletusnya Perang Maluku disebabkan Belanda juga tidak mau menyokong dan memperhatikan keberadaan gereja Protestan dan pengelolaan sekolah-sekolah Protestan secara layak. Pattimura akhirnya berhasil merebut benteng Dürrstedt dan benteng Deverdijk. Perlawanan ini membuat Gubernur Ambon terpaksa meminta bantuan pasukan dari Batavia. Kemudian setelah satu persatu anak buahnya ditangkap dan tewas, akhirnya Pattimura ditangkap dan dijatuhi hukuman mati pada tahun 1817. Perlawanan Pangeran Diponegoro. Tokoh dari perlawanan ini adalah Pangeran Diponegoro atau Pangeran Harya Dipanegara. Ia lahir pada tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta. Ia meninggal di Makassar pada tanggal 8 Januari 1855. Selanjutnya ada perlawanan Pangeran Diponegoro. Perlawanan ini dilatar belakangi oleh yang pertama, campur tangan pemerintah Belanda terhadap urusan pemerintah Kesultanan Yogyakarta. Yang kedua, para pejabat kesultanan diperlakukan sebagai bawahan pemerintah kolonial Belanda. Yang ketiga, penetapan berbagai pajak oleh pemerintah kolonial Belanda yang membuat rakyat menderita. Hal yang menjadi sebab khusus perlawanan Pangeran Diponegoro adalah adanya rencana pembuatan jalan yang melalui makam leluhur Pangeran Diponegoro di Tegal Rejo. Pada tanggal 20 Juli 1825, Belanda bersama Patih Danurejo IV mengadakan serangan ke Tegal Rejo. Pangeran Diponegoro bersama pengikutnya menyingkir ke Selarong yang merupakan sebuah perbukitan di selatan Yogyakarta. Perang Diponegoro menggunakan siasat perang gerilya untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Berbagai upaya untuk mematahkan serangan Diponegoro dilakukan oleh Belanda namun selalu gagal. Jenderal de Kock akhirnya menggunakan siasat tipu muslihat melalui perundingan. Pada tanggal 28 Maret 1830, Pangeran Diponegoro bersedia hadir untuk berunding di rumah residen Kedu di Magelang. Dalam perundingan tersebut, Pangeran Diponegoro ditangkap dan ditawan di Semarang, lalu dipindahkan ke Batavia. Perlawanan Imam Bonjol. Tokoh dari perlawanan ini adalah Imam Bonjol. Ia lahir di Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat pada tahun 1772. Ia wafat dalam pengasingan dan dimakamkan di Lota, Pineleng, Minahasa pada tanggal 6 November 1864. Tuanku Imam Bonjol diangkat sebagai pahlawan nasional pada tanggal 6 November 1973. Selanjutnya ada perlawanan Imam Bonjol atau yang dikenal dengan Perang Padri.
Perlawanan ini dilatar belakangi oleh yang pertama, konflik internal antara kaum Padri dan kaum adat. Yang kedua, Belanda memanfaatkan konflik tersebut dengan memberi bantuan pada kaum adat dalam menghadapi kaum Padri. Perang Padri dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertama pada tahun 1803. Tahap ini murni perang saudara dan belum ada campur tangan pihak luar, yakni Belanda. Perang ini mengalami perkembangan baru saat kaum adat meminta bantuan kepada Belanda. Sejak itu dimulailah perang Padri melawan Belanda. Selanjutnya tahap kedua, tahun 1822. Tahap ini ditandai dengan meredanya pertempuran karena Belanda yang makin melemah berhasil mengadakan perjanjian dengan kaum Padri. Selanjutnya tahap ketiga pada tahun 1832. Perang pada tahap ini adalah perang semesta rakyat Minangkabau mengusir Belanda. Sejak tahun 1831, kaum adat dan kaum Padri bersatu melawan Belanda yang dipimpin oleh Imam Bonjol. Sebelum perang tahap 3, Belanda membujuk kaum adat dan Padri berdamai melalui perjanjian Masang pada tahun 1825. Namun, kaum adat dan kaum Padri sebenarnya sudah memilih berdamai melalui Plakat Puncak Pato yang menyebabkan Belanda harus berhadapan dengan keduanya. Pada tahun 1833, Belanda mengeluarkan plakat panjang yang menghentikan perlawanan. Belanda mengajak berunding Imam Bonjol yang ternyata tipuan untuk menangkap Imam Bonjol. Imam Bonjol wafat di Manado karena pengasingan. Perang Aceh. Tokoh dari perang ini adalah Tuanku Muhammad Daud Shah. Ia lahir pada tahun 1864 di Kesultanan Aceh. Ia wafat pada tanggal 6 Februari 1939. Ia merupakan Sultan Aceh terakhir atau Sultan ke-35. Selanjutnya ada Perang Aceh. Perang ini dilatar belakangi dengan keinginan Belanda untuk menjadikan wilayah Aceh sebagai bagian dari Pax Nirlendika. Bermula ketika Sultan Mahmud menolak permintaan Belanda agar Aceh mengakui kedaulatan Belanda. Sultan Mahmud wafat karena korela, lalu ia digantikan oleh Tuanku Muhammad Daud Shah dengan gelar Sultan Ibrahim Masyhur Shah pada tahun 1875 sampai 1907. Belanda menetapkan blokade pelabuhan Aceh untuk mematikan sumber ekonomi dan pendapatan kesultanan. Belanda berkonsultasi dengan Snow Ugronje pada tahun 1857 sampai 1936 dan mendapat saran untuk mengadu domba kaum bangsawan atau ule balang dan ulama. Pada tahun 1903, pasukan Marsose menewaskan Teku Umar. Perlawanan terus dilanjutkan oleh Cut Nyadin dan kemudian ditangkap dan diasingkan ke Sumedang pada tahun 1905. Perlawanan Kesultanan Banjar. Tokoh dari perlawanan ini adalah Pangeran Antasari. Ia lahir di Kayu Tinggi, Kesultanan Banjar pada tahun 1797. Ia meninggal di Kalimantan pada tanggal 11 Oktober 1862. Ia dinobatkan sebagai pemimpin tertinggi di Kesultanan dengan gelar Amiruddin Khalifatul Mukminin. Yang terakhir ada perlawanan Kesultanan Banjar. Perlawanan ini dilatar belakangi oleh yang pertama, monopoli perdagangan Belanda di Kalimantan yang sangat merugikan pedagang pribumi. Yang kedua, beban pajak dan kewajiban Rodi terhadap rakyat yang memberatkan. Yang ketiga, intervensi Belanda terhadap urusan internal kerajaan Banjar. Yang keempat, keinginan Belanda menguasai Kalimantan yang kaya akan hasil tambang. Perang Banjar atau Perang Kalimantan Selatan adalah perlawanan terhadap kolonial Belanda yang berlangsung antara tahun 1859 sampai 1905 yang terjadi di Kesultanan Banjar. Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari menggunakan strategi perang gerilya dengan membuat kerajaan baru di pedalaman dan membangun benteng pertahanan di hutan. Kemudian, Pangeran Hidayatullah ditangkap dan diasingkan ke Bogor pada tahun 1862. Pada 28 April 1862 terjadi pertempuran Pangarangon yang dianggap sebagai awal perang Banjarmasin. Pada tanggal 11 Oktober 1862, Pangeran Antasari wafat karena sakit yang dideritanya.
Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.